Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aristawati, NPM 22230310004, mahasiswi Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung. Membuat video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah asesmen pendidikan IPS terkait laporan hasil uji coba instrumen penilaian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pargito MPD, Dr. Sugeng Widodo MPD, dan Ibu Dr. Pujiati MPD. Selanjutnya, untuk latar belakang masalah laporan ini, yaitu keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh proses pembelajaran. Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran diperlukan evaluasi dan proses analisis dari evaluasi. Manfaat dari evaluasi yakni untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran. Oleh karena itu, begitu pentingnya untuk menyusun butir soal serta mengadakan analisis butir soal dengan pengujian instrumen penilaian sebelum melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan daya serap soal yang telah dirancang. Ada 3 sasaran pokok ketika guru melakukan analisis terhadap hasil belajar, yakni terhadap guru, terhadap siswa, dan terhadap prosedur pembelajaran. Fungsi analisis untuk guru terutama untuk mendiagnosis keberhasilan proses pembelajaran sebagai bentuk untuk merevisi dan mengembangkan pembelajaran maupun tes. Bagi siswa, sebuah analisis bisa berfungsi untuk mengetahui keberhasilan belajar, mendiagnosis kesalahan belajar, serta memotivasi siswa untuk lebih baik lagi. Kemudian, saat ini banyak sekali guru yang pandai dalam menyusun instrumen penilaian untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Namun, hanya sekedar menyusun tanpa melakukan analisis butir soal yang telah dibuatnya. Padahal, analisis butir soal menjadi penentu kualitas butir soal yang dibuatnya. Dengan melakukan analisis butir soal, seorang guru dapat mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan daya serap setiap butir soal dan instrumen penilaian yang telah disusun. Melalui laporan ini, saya ingin memaparkan hasil uji coba instrumen penilaian berupa butir soal yang telah saya susun pada tugas perkuliahan sebelumnya, serta menganalisis setiap butir soal yang telah saya susun untuk mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan daya serap setiap butir soal sehingga dapat dilakukan perbaikan jika hasil analisis menyatakan kualitasnya rendah. Karena setiap butir soal yang dijadikan alat evaluasi pembelajaran juga menentukan hasil evaluasi pembelajaran itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam laporan ini yakni bagaimana hasil uji coba instrumen penilaian berupa butir soal yang telah dirancang sebelumnya dan bagaimana hasil analisis baik tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan daya serap instrumen penilaian berupa butir soal yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian untuk tujuan dari penulisan laporan ini yaitu untuk memaparkan hasil uji coba instrumen penilaian berupa butir soal yang telah dirancang sebelumnya dan untuk memaparkan hasil analisis baik tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan daya serap instrumen penilaian berupa butir soal yang telah dirancang sebelumnya. Adapun manfaatnya yakni sebagai media belajar dan menambah wawasan bagi penulis dalam menyusun, melaksanakan, dan menganalisis instrumen penilaian berupa butir soal pada proses evaluasi pembelajaran, serta dapat memberikan informasi kepada pembaca, khususnya guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran, hendaknya melakukan penyusunan, uji coba, dan analisis instrumen penilaian sebelum instrumen digunakan pada kelas massal, karena dapat mempengaruhi hasil evaluasi pembelajaran. Kemudian pada bab pembahasan, poin pertama terkait hasil uji coba.
Berikut ini merupakan hasil uji coba instrumen penilaian berupa butir soal yang telah saya susun pada tugas perkuliahan sebelumnya yang telah saya uji cobakan kepada siswa kelas 7 SMPN 25 Tumi Jajar, tepatnya pada 11 April 2023. Adapun hasilnya yakni sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, dapat terlihat bahwa sebanyak 17 siswa dinyatakan tuntas karena memperoleh nilai di atas KKM 72 dan sebanyak 13 siswa dinyatakan tidak tuntas karena memperoleh nilai KKM di bawah KKM 72. Kemudian pada poin kedua terkait analisis butir soal. Sebagaimana pemaparan dalam latar belakang masalah di atas, bahwa dalam melakukan evaluasi pembelajaran, guru hendaknya selain dapat menyusun instrumen penilaian, juga harus dapat menganalisis instrumen yang disusun agar dapat mengetahui kualitas instrumen tersebut, yang meliputi tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan daya serap setiap butir soal. Berikut ini merupakan hasil analisis butir soal yang telah dikerjakan oleh siswa pada mata pelajaran IPS kelas 7 di SMPN 25 Tumi Jajar. Untuk tingkat validitas, validitas adalah ketepatan, kebermaknaan, dan kemanfaatan dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes. Validitas mengarah kepada ketepatan interpretasi hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor setiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan sebagai skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir soal, dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya. Adapun hasil analisis validitas butir soal yang saya analisis menggunakan aplikasi SimplePass, yakni sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis uji coba, instrumen penilaian berupa butir soal yang telah saya analisis di atas menggunakan aplikasi SimplePass, terdapat 18 butir soal yang dinyatakan valid, terdiri dari 13 soal dengan kategori valid tinggi dan 5 soal dengan kategori valid sedang. Adapun soal yang dinyatakan tidak valid yakni sebanyak 2 butir soal. Selanjutnya ada reliabilitas. Menurut Sujana tahun 2005, reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Untuk perhitungan nilai reliabilitas, itu dapat menggunakan pendekatan single trial dengan rumus kadar Richardson 20 atau lebih dikenal dengan KR20. Berikut ini merupakan hasil uji coba instrumen penilaian berupa butir soal yang telah saya analisis menggunakan aplikasi SimplePass. Dari 20 butir soal dengan jumlah respondennya sebanyak 30 siswa kelas 7 di SMPN 25 Tumi Jajar dengan nilai rata-rata 7,1, standar deviasi 25,63, nilai reliabilitasnya sebesar 0,964, tingkat reliabilitas butir soal yang diuji cobakan berkategori sangat tinggi. Selanjutnya ada daya pembeda. Daryanto 2010 menjelaskan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Berdasarkan hasil analisis instrumen penilaian berupa butir soal yang saya analisis menggunakan aplikasi SimplePass, tingkat daya pembeda setiap butir soal yakni sebagai berikut.
Ini merupakan hasil analisis menggunakan Simple Past. Hasil analisis instrumen penilaian berupa butir soal di atas dengan menggunakan aplikasi Simple Past dapat menunjukkan bahwa tingkat kesukaran dan daya pembeda setiap butir soal yang juga dilengkapi dengan keterangan banyaknya siswa yang menjawab benar pada setiap item soal dan banyaknya kelas bawah yang menjawab benar pada setiap item soal. Dan yang terakhir, poin terakhir yakni terkait daya serap butir soal. Hasil analisis daya serap butir soal pilihan ganda yang saya analisis menggunakan aplikasi Simple Past yakni sebagai berikut. Dari 20 butir soal dinyatakan 18 butir soal tuntas dengan daya serap yang tinggi sebesar 89,26% dan sebanyak 2 butir soal dinyatakan tidak tuntas dengan daya serap terendah sebesar 69,79%. Pada bagian pembahasan laporan ini, saya paparkan bahwa instrumen penilaian berupa butir soal sebagaimana yang telah saya susun pada tugas perkuliahan pertemuan sebelumnya telah saya uji coba tepatnya pada pembelajaran IPS kelas 7 di SMPN 25 Tumi Jajar pada 11 April 2023 dengan siswa sebanyak 30 siswa dalam satu kelas. Dari hasil uji coba tersebut, sebanyak 17 siswa yang dinyatakan tuntas karena memperoleh nilai KKM nilai di atas KKM 72 dan sebanyak 13 siswa dinyatakan tidak tuntas karena memperoleh nilai di bawah KKM 72. Setelah melakukan uji coba sebagaimana pemaparan dalam latar belakang masalah di atas, bahwa seorang guru hendaknya menganalisis instrumen penilaian berupa butir soal yang telah disusun untuk mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan daya serap setiap butir soal. Sebagaimana hasil analisis instrumen penilaian berupa butir soal menggunakan aplikasi Simple Past di atas, dapat saya paparkan bahwa sebagian besar soal dinyatakan valid, meskipun terdapat beberapa soal yang dinyatakan kurang ataupun tidak valid, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan soal. Kemudian tingkat reliabilitas soal menyatakan sebagian besar butir soal reliable atau konsisten. Selanjutnya, daya pembeda dan daya serap soal sebagaimana hasil analisis menggunakan aplikasi Simple Past di atas menyatakan bahwa terdapat beberapa soal yang tidak mampu menjadi pembeda antara peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif tinggi dan kemampuan kognitif yang rendah. Namun secara keseluruhan soal yang diuji cobakan memiliki daya pembeda dan daya serap yang tinggi, sehingga butir soal yang saya susun pada tugas perkuliahan sebelumnya dapat dinyatakan layak atau dapat digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Kemudian hasil dari uji coba instrumen penilaian di atas, saya jadikan sumber informasi terkait keberhasilan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan tepatnya pada pembelajaran IPS kelas 7 di SMPN 25 Tumi Jajar. Selain itu, hasil uji coba di atas juga dapat saya jadikan sumber informasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan belajar siswa dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga dapat saya jadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran ulang bagi siswa yang dinyatakan belum tuntas dengan mengetahui letak kelemahannya dalam pembelajaran, sehingga dapat dilakukan perbaikan. Hal terpenting dari hasil evaluasi pembelajaran tersebut dapat saya jadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang selanjutnya dengan memperhatikan kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran sebelumnya sehingga pembelajaran dapat lebih baik lagi. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan, dari pemaparan laporan di atas, dapat saya simpulkan bahwa instrumen penilaian berupa butir soal yang telah saya susun pada tugas perkuliahan pertemuan sebelumnya telah dilakukan uji coba dan dianalisis menggunakan aplikasi Simple Past dapat dinyatakan valid, reliable, memiliki daya pembeda dan daya serap yang tinggi,
sehingga layak atau dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam pembelajaran. Hasil uji coba dan analisis tersebut, selain untuk mengetahui tingkat kualitas butir soal yang telah saya susun, juga dapat saya jadikan sumber informasi terkait tingkat keberhasilan proses pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran, sebagai tindak lanjut program perbaikan bagi siswa yang dinyatakan belum tuntas serta dapat dijadikan bahan evaluasi agar proses pembelajaran dapat lebih baik lagi ke depannya. Adapun saran dalam laporan ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat saya harapkan demi sempurnanya laporan ini pada kesempatan yang berikutnya. Semoga laporan ini berguna dan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca umumnya. Sekian video presentasi terkait laporan hasil uji coba instrumen penilaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.